Ngapain lu belajar kristologi? Ya. Ngapain lu pelajari agama orang lain? Kita mempelajari justru ini untuk membentengi akidah kita. Karena mereka itu diajarkan untuk memurtadkan orang. Ya, dengan amanat agungnya, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini senantiasa saya ulang-ulang ya kalau beberapa tausya, karena memang ini pegangan mereka. Jadi kita supaya paham yang dikatakan Al-Quran itu benar. Sebelum kita mengikuti milah mereka, mereka nggak akan berhenti. Sampai kiamat pun mereka pasti akan melakukan ini. Gitu. Nah, yang menjadi pertanyaannya, terus Tuhannya di mana? Kok nyuruh umatnya, jemaahnya cari anggota, gitu loh. Kalau kita nggak ada, saya tidak ada yang mempengaruhi masuk Islam. Mendengar cerita orang kafir yang meninggal sangat mengenaskan. Ketika kita punya teman orang kafir dan hati kita terdorong untuk menyelamatkan mereka, bagaimana langkah mendakwai orang kafir agar masuk ke agama Islam? Teman-teman sekalian, jangan ragu sampaikan Islam. Jangan ragu. Langsung lempar. Kau mau masuk Islam enggak? Bagaimana pendapat tentang Islam? Nabi SAW waktu datang ke rumah orang Yahudi, umurnya 17 atau 18 tahun, orang Yahudi ini masih muda, sakit parah. Nabi SAW pamit ke orang tuanya mau jenguk, diizinkan oleh orang tuanya, duduk. Begitu duduk, apa kata Nabi SAW? Bukan Nabi bilang, apa kau mau masuk Islam, ya? Atau kau mau ditawarkan makanan atau dibawakan buah, dirayu dulu, enggak. Hai anak muda, ucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kau akan masuk surga selamat dengan itu. Anak ini kena penawaran langsung spontan, lihat ke ayahnya. Ayahnya kasih isyarat, ikuti Abul Qasim, ikuti Muhammad. Syahadat dia dipandu, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kata Nabi SAW, alhamdulillah, pamit keluar. Begitu depan pintu rumah, terdengar tangisan keluarganya. Nabi SAW ulangi lagi, alhamdulillah alladzi anjahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka karena syahadatnya ini. Kita kadang-kadang ragu diterima atau enggak ya. Bukan urusan kita diterima, teman-teman. Dan sederhanakan, kalau orang itu masih belum sakit parah, masih teman dekat, teman kampus, teman bermain, partner bisnis, jangan ragu. Apa kamu sudah tahu Islam? Apa yang menghalangi kamu masuk Islam? Pertanyaan spontan langsung. Enggak ada sesuatu yang harus disembunyikan. Oh, saya nggak mau masuk Islam. Ya sudah, kita sudah tahu kan. Udah, nggak usah tawarin lagi. Tapi kalau dia bilang, menurut saya begini, dia diterangkan, misalnya ada negatif, kita luruskan negatif itu, gitu kan? Sedangkan negara kita memberikan kebebasan untuk beragama dan tentunya menjalankan agamanya. Salah satu bentuk menjalankan agamanya adalah menyampaikan agamanya kepada orang lain. Berdakwah. Tidak peduli agama apapun, mereka punya tugas. Ditugaskan oleh agamanya untuk menyampaikan dakwah itu atau menyampaikan agamanya. Ya, di dalam agama Islam seperti misalkan tertera dalam surat Ali Imran kalau tidak salah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izati hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika, sampaikan kebenaran dari Tuhan itu. Di dalam hadis balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun sekedar satu ayat apa yang kamu dapatkan dariku itu. Jadi ini perintah. Di dalam misalkan dalam agama Kristen jadikanlah semua bangsa itu muridku. Misalkan kalau nggak salah di Injil Matius. Jadi semua agama itu mengajarkan, memerintahkan pada masyarakat pemeluknya untuk menyampaikan agamanya atau menyebarluaskan agamanya. Oleh karena itu di sebuah negara yang Pancasila ini, maka seyogianya dan semestinya, selayaknya yang namanya saling menyampaikan kebenaran, hal yang harus diberi ruang untuk kebebasan. Karena jika tidak, berarti tidak bisa menjalankan perintah agamanya dong. Gitu. Nah, yang menjadi pertanyaannya, terus Tuhannya di mana? Kok nyuruh umatnya, jemaahnya cari anggota, gitu loh. Kalau kita nggak ada. Sebagai orang yang mengenal agama baru, seharusnya si mu'alaf ini di agama apapun mulai belajar menggali ilmu supaya semakin cerdas dan berwawasan. Lucunya fenomena belakangan ini, si mu'alaf yang seharusnya belajar malah didaulat untuk mengajar. Mereka kemudian disebut ustadz, yang kalau diartikan bermakna pendidik atau pengajar. Si mu'alafnya mau lagi, bukannya merasa rendah diri dan bilang, maaf, saya harus banyak belajar. Mereka malah dengan tinggi hati mengambil podium dan kursi, lalu mengajarkan pelajaran di mana mereka seharusnya banyak belajar. Apa jualan mereka?
Ya pasti menjelek-jelekan agama sebelumnya yang mereka anut.